Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat pula. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Mari kita memulakan ibadah kita pada hari ini dan mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas perlindungan, bimbingan dan cinta kasih-Mu sehingga pada hari ini kami dapat beribadah di rumah-Mu yang suci ini Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memakai kami dan menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini, Bapa yang Kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kasih yang sempurna darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku dan layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu
Di sini saya akan bacakan ayat Alkitab yang diambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-33. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam kamu mendapat damai sejahtera. Di dunia, kamu akan mengalami kesusahan, tetapi bersoraklah, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dalam Longoi 73. Minta doa toko bahagi ko keadaan dosada. Tuhan amadahay si surga, di mana ko susi o mana ko samod. Yokoy ulundo ki kasadaan, mana ko humarap di kosianan nu. Yokoy mga kun si tinugubangon nu di sokovia kasadaan sa. Si saradom do ginavo, buboroson, pembuatan no. Minda mo koy dikau di kosianan nu, keadaan dosada. Somulo koy sumuhut iking nandahay kondiri. Sumaap di kenginanu dito susi, makimamaha di kahuntungan di dang pemogunan, mampokihi di berkat, itama sa surga. Yokoy somul amo pavagat, mongitung di gamaon do dang kinoringan, omihal do kosipan. Amo osuku piko sa sizandahay, di tavantang si dulun vokon, amo avanu sokoy, si tinugubangon do. O Tuhan, siya na yokoy, Ompadaw no ikasaldanza. Susyo ko'y no diraha di Tuhan Yesus Kristus. Umingkan sa ngayo ko'y di kuasa do sunod at susi. Supaya kan sa ko'y sumasi dikaw, dot ensanan iginavo. Minta doa o ko'y sidngaran di Tuhan da Yesus Kristus. Amen. Ong mga kunto ko dito kasaldan to ko sid kinoringan at tatap yosido sid janji daw. Kasip toko, do yosido para ditong kasadan toko, omonusi ditoko, antad sitongo, paraatan toko, padiboros sit 1 Yahya 1 ayat 9. Mongho toko ikosipan dot ulun Kristian, kasipoku sid kinoringan, it ama imongwasa di Sokoviay, iminongurug dit avan omitana. Kasipoku si Yesus Kristus, it anak do kinoringan, dit isono ituhan toko. It inontizan, di sundudot osusi, o minusu di Mariam, di sumunipo yosido. Inopogos sampai ni sangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah. Minatay po,
nilobong no o minindahuno sit pamogunan dot ulun minatay. Adaw po di kotolo ginmulian no Yosido antad sit ulun minatay o mindokodono sit sorga. No kendakod po mogomo no Yosido ponong sidvanan do kinoringan it ama imongwasa di Sokoviay. Antad sorry rumikot vago Yosido sitid pomogunan tu mga hukum di tongolun di mizaw o minatay. Kasi po ko si sundu dot osusi isonoy gorija ulun Kristian dit enizo o mosusipo ipinizan dot ulun dot osusi o mikadan do sada o mikogulyanan do guvas o mikoposizan penlight. Tak sabar tulungai okoino di umur dit amasid surga iraja tak sabar rikot om tunda okoi kawi
sunduto susi rikot no sindai sampai emo ikuasa di Tuhan sitid pomogunan rikot om tunda okoi kawin. Oh Tuhan tak sabar, Tuhan doki pangkat ini ngono monginda sokoi yokoi soko biai monginda zoni kau sampai pendai. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat lagu ini, Penolong yang Setia. Aku berjalan
Shalom, apa kabar? Syukur, puji Tuhan, bertemu kita kembali dalam kesempatan memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah secara maya. Teks pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada 2 Korintus bab yang kelima ayat 16 sehingga ayat 21. Namun saya ingin membacakan daripada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-21. Sekali lagi saya ulangi, teks kita pada hari ini diambil daripada 2 Korintus 5 bermula daripada ayat 16 sehingga ayat 21. Saya ingin membacakan ayat ini atau bab ini bermula daripada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-21. Sekali lagi saya katakan, teks pembelajaran kita pada hari ini diambil daripada 2 Korintus 5 ayat 16 sehingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan teks terjemahan ini dalam Alkitab versi Borneo. Mengusahakan pendamaian. Kami tahu apa yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan. Oleh itu kami berusaha meyakinkan orang Allah mengenal kami dengan jelas, dan aku berharap dalam hati nuranimu kamu juga mengenal kami dengan jelas. Kami bukanlah coba memuji diri lagi di hadapanmu, tetapi kami memberimu alasan untuk berbangga dengan kami, supaya kami dapat memberikan jawaban kepada mereka yang membanggakan hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal batiniah. Sekiranya kami kelihatan seperti orang yang kehilangan akal, itu adalah demi kepentingan Allah. Jika kami kelihatan seperti orang yang berakal, itu adalah demi kepentinganmu. Kasih Kristus menguasai hidup kami, dan kami yakin bahwa apabila seseorang telah mati dan bagi semua orang, maka semua orang itu pun telah mati. Dia telah mati bagi semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Oleh itu dari saat itu kami tidak memandang orang berdasarkan keadaan lahiriah. Semata-mata memang kami pernah memandang Kristus secara lahiriah, tetapi kini tidak lagi. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan pendamaian itu. Dalam Kristus, Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada kami. Kami ialah para duta Kristus. Melalui kami Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Oleh itu, demi Kristus, kami meminta kepadamu, berdamailah semula dengan Allah.
Allah menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam Dia kita diperbenar oleh Allah. Demikian teks pembacaan pembelajaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan sedikit pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Bahkan kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Mohon Tuhan melindungi kami dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami dapat memahami firman Tuhan ini, agar kami lebih dekat lagi di hadirat-Mu Tuhan, lebih mengenal Engkau dan lebih mengasihi Engkau. Jauhkan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan dan kejahatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada bulan ini ialah mendamaikan. Dan di bawah subtema kita ialah Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Pada bulan September ini kita akan belajar tentang kedamaian atau yang mendamaikan. Itu dikatakan dalam teks kita pada hari ini. Saudara dan saudari, pada bulan September ini kita belajar tentang tema atau topik kedamaian yang membawa maksud atau pengertian sudah berbaik-baik semula. Dia sama seperti seseorang yang tidak menyenangi saudara, teman-temannya, bahkan orang-orang di sekelilingnya yang telah mendapat kedamaian atau perdamaian dengan mengampuni serta memaafkan. Maka dengan tindakannya itu, hubungannya dengan orang lain dapat dipulihkan dan secara pribadinya memperolehi kehidupan yang aman dan tentram. Kita belajar tema ini supaya kita dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kedamaian sangat penting bagi kita, umat percaya dalam jemaat dan masyarakat. Bagi umat Tuhan, kedamaian itu penting agar dapat menghadap Tuhan yang menyelamatkannya. Kita belajar dalam konteks kasih Allah yang sanggup mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Kristus. Firman Tuhan yang telah kita baca adalah mengenai Allah mendamaikan manusia dengan dirinya dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pendamaian ini sangat perlu karena dosa manusia yang melawan Allah dengan menuruti kehendak sendiri dan mengingkari perintah Tuhan. Maka hubungan antara
manusia dan Allah semakin jauh akibat daripada ketidaktaatan manusia. Namun dalam Dia hubungan kita dengannya dapat diperdamaikan semula. Pendamaian adalah hak istimewa Allah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua ialah pendamaian adalah pelanggaran dosa yang tidak diperhitungkan lagi sudah diampuni. Dan yang ketiga, pendamaian oleh Yesus Kristus membolehkan kita berada dalam Kristus dan menerima hidup yang baru. Dalam ayat yang ke-17 mengatakan, kita sudah keluar daripada hidup yang lama. Maka setelah pendamaian semula dengan Tuhan, maka kita sudah memperolehi kehidupan yang baru, yaitu tinggal di dalam Kristus. Namun bagi kita pada hari ini, apakah yang kita harapkan setelah lahir baru dalam Kristus? Apakah kita hanya menjadikan Kristus untuk keluar daripada masalah atau bebanan kita semata-mata melalui pendamaian itu? Maka kita sudah keluar daripada hal-hal yang tidak diamalkan sebelum mengenal Kristus. Maksud saya yang kita amalkan. Contohnya amalan-amalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adakah itu cuma menjadi alasan bagi kita melalui pendamaian itu? Saya pikir sudah tentunya tidak. Tapi jika ada saudara dan saudari, jadikanlah pendamaian kita bersama dengan dalam Kristus ini adalah pendamaian yang sungguh-sungguh, bukan hanya beralaskan untuk keluar daripada masalah semata-mata. Dan yang kedua itu hanya untuk kepentingan pribadi. Saudara dan saudari, ada yang menanggapi pendamaian itu adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia berpikir sedemikian rupa karena tidak lagi dibebani dengan berbagai masalah atau tekanan. Dia menanggapi pendamaian itu hanya untuk menyenangkan dirinya secara pribadi, bukan secara imannya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, menjadikan pendamaian itu sepertinya Kristus itu heroin atau adiwira yang mampu menyelamatkannya dalam apapun keadaan. Wah, saudara dan saudara, jika kita berpikir Kristus itu umpamanya seperti seorang adiwira, atau mungkin seperti Superman, atau seperti Ultraman, nah itu saya pikir lebih bahaya lagi. Karena hanya menanggapi seseorang itu bukan, kalau Kristus seperti orang sedemikian, pendamaian itu dianggapinya adalah hanya menjadi wiranya, bukan karena menyelamatkan imannya dan dia memperolehi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nah, saudara dan saudari, secara singkatnya, kita seharusnya menikmati pendamaian itu dengan yang pertama, meneladani
sikap Kristus. Saya yakin percaya kita yang sudah mengenal Kristus, kita melihat dan mengerti serta memahami akan ajaran-ajaran dan perintahnya kepada kita. Dan itulah yang kita teladani. Perbuatan dan sikapnya meneladani Kristus. Saya pikir itulah perdamaiannya di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah mentaati ajaran Kristus. Mentaati ajaran Kristus, apapun yang dilakukannya akan senantiasa berlandaskan ajaran-ajaran Kristus. Ya saudara dan saudari, ajaran-ajaran Kristus yang dilakukannya, yang senantiasa menjadi landasannya untuk berbuat baik dalam kehidupannya, memperlihatkan pendamaiannya di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh. Dan yang ketiga ialah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah tentu pendamaian itu dia mengenal Tuhannya itu siapa. Siapa yang ada di dalam imannya itu. Siapa yang dia imani itu. Dia tahu yang dia imani itu adalah seseorang yang lebih berkuasa, yang maha tinggi, yang maha agung, dan yang maha mengasihi dan mengasihani kita manusia. Karena itu dia berserah sepenuhnya kepada Kristus. Itulah pendamaiannya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saudara dan saudari, dengan demikian kita akan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan kehidupan kita sepanjang waktu. Yang mana kita dapat mengaplikasikannya dalam iman percaya kita. Dengan menjadi seseorang yang mampu menjadi berkat. Memberkati sesama dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Engkau Tuhan mengajar kami tentang pendamaian di dalam Engkau yang telah menyelamatkan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memulihkan hubungan kami manusia dengan Engkau, agar kami dapat terus hidup kekal dan tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, kami yakin percaya Tuhan yang memampukan kami melalui kuasa kasih Roh Kudus Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berdoa, yaitu doa syafaat. Bahan doa pertama yang akan kita bawa berdoa bersama ialah kita berdoa untuk pribadi yang sakit, yaitu yang pertama Ibu Inung Kili, yang kedua Pendeta Justin, yang ketiga Amai Gondong, yang keempat Amai Jupili, yang kelima itu Amai John Custom, dan yang keenam Baby Yezkiel, dan warga emas, serta sesiapa saja yang tidak disebutkan yang sakit. Dan
Bahan doa kita yang kedua ialah berdoa untuk gereja dan jemaat bola. Kita berdoa juga untuk negara kita Malaysia. Dan yang keempat, kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir atau berlalu. Mari kita sediakan hati kita berdoa. Tuhan kinoringana madahai sid surga. Oh Tuhan, ita samod om it panalko o susi sid saradom no kapasandai. Oh Tuhan, it hizad iti umarapokoy di kapasianam kasiananu sebagai riniba sebagai anakmu Tuhan, dikasih dikuasa no di somulumul maso-maso di kapasanay. Menerima kasih ako isi dikaw Tuhan. Ginama tinahakan ako dikaw no kawasihan, kakansangan no penghitungan, bahkan guwas di miuma om mionong sidahay. O Tuhan isisa diti miiso ko'y singaran no. Damakiampun ako'y om makiada ako'y dikaw no kasalanza. Tu'y lanza o Tuhan, dot baik ko si dikaw sukoviyay. Ipun dot kuasa pentongkop do pamagunan. Sa pino Tuhan, si vaza do kasibaw ginavo dahay. Yoko'y mindamo si dikaw o Tuhan, sesuai di kekuatan dahay ang kemampuan dahay. Inonene itong dahay, mindamo ko'y do kolingasan bahagi itong pinedahay. It sedang hizaditi amu ali-ali gubas. Yoti didino Tuhan sumakit. Berkatai na Tuhan om palingos ano. Sakit di Bunong Kili, sakit di Panita Justin, iya may Gondong, Ijupili, iya may John Custom, itanak tapodok po i Baby Ezkel, om itong sukod no, itong warga mas, atau isay no po hizaditi o Tuhan, itamu ali-ali pemurimanan no gubas. O Tuhan, tulungay na yoti, sesuai di kawasihanom, samod no bahagi yoti. O Tuhan, yokoy riniba, asa tilan dahay, indamo dahay sidikaw, tanid ko kolingasan bahagi yoti. O Tuhan, tulungay yokoy nom, siyan yokoy no. O Tuhan, patarangon no si dahay, itong piling di puros no, om susio okoy no. O Tuhan, mindamo ko'y sidikaw, bahagi ko pimpinan na Garejano, pentongkop Garejano, samada si Garejano PCS, sid pentongkop na pamagunan itong Gareja. Barkatay na Tuhan, supaya sumulumul mangasip sumuhot isamod no. Demikian ni jemaat sid popot lalanggahon iti. Ayatin na iyo Tuhan, dosomul kadapat mumbangan ng pumbangan, digama mangasip si dikaw, tugimay ikaw Tuhan, diharapon na sa mulumul, pentoron, mozo-mozo, dahay sa koviyay. O Tuhan, markatay na iti pamagunan, dahay, susnya iti Malaysia, itong mga tuloy pamagunan, antat si pimpinan na kabinet, sampai si pimpinan na kampung, tulungay no Tuhan. Yoti o Tuhan, at kasi po ko'y doon natahakan no yoti do kavasihan no. So mula-mula yoti tahakan no do kansangan na miyuma, ang pangitungan at avano sa mavantang. Sigama yoti mga hatul, iti pumagunan dahay, supaya yo ko'y sukoviyay, ikaposizan sesuai di keinginan no, sesuai di gamano, manahak dahay da pangilaan ng panghoratisan. Terima kasih Tuhan. Demikian panakit na pamagunan, itididino diti Tuhan, di naghadjangan ko na korono na sa pamagunan na sakit na COVID-19. O Tuhan, sin ko pasihan no, mindamo ko'y silikaw.
dot pensodono om pedono iti sakit diti. Tuhan kasih pokoi antar sin kuasa di samudnu bahagi sidahay sa kobiay. Ikaw kadapat pensodu om pedu diti sakit dahay sa kobiay. Supaya kikoposisano koy dot somulo-mulo koy o Tuhan humarap ikosiananom tahaknu bahagi sidahay. Noneta osipan na hayo Tuhan. Pot kasih pokoy sin hisa diti. Ikaw ipensamok dahay si ikaw supaya ayo koy samulo-mulo. Kadapat koy mamurimon ni kuasa om sumuhut itudukan ni samodnu si dipati patahay. Minta doa koy sa kovya diti o Tuhan. Sid gamadahay dot mangasip sid gamadahay dot somulomul mangining om sumuhut di borosnu. Sid ngaran di Tuhan dahay Yesus Kristus mindamo om minta doa koy. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Haleluya Tuhan, terpuji kemuliaan nama Bapa, kami mau terus mengucap syukur untuk kasih kebaikan dalam kehidupan kami. Sampai sebentar tadi Tuhan, kami sempat memberi sedikit daripada apa yang sudah kami terima daripada Engkau. Kami mohon menyerahkan uang persembahan ini dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau berkati supaya uang ini dapat digunakan pakai untuk
kemuliaan namamu untuk pembangunan gereja PCS Sekolah khususnya. Dan Bapa, kami mau serahkan anak-anakmu yang berkesempatan memberi, baik yang tidak berkesempatan memberi. Engkau terus memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya terus sehat dan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana untuk berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi lagu berkat, mari kita sama-sama mengangkatkan lagu ini, Kunaikan Syukurku. Iningono dikau isono Tuhan. Asono vokon inonoy Tuhan kinaringan toko.
Menjadi manamod kono di Tuhan kinaringannu dot isiso ginavonu o miseso pengitungannu. O miseso o kakansangannu. O miryogi pinonuhan ko dubo. Manamod kono dit ulun vokon. Yad ko ikon dirinu. Asa no pinonuhan vokon dikatalip po dino. Pinonuhan ka di Tuhan Yesus. Minta doa toko. Ikavasihan di Tuhan toko omi pinizan di sundurot o susi pentoron no sidi toko